Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal wasyara itu sholati lan utawi pira-pira syarate sholat qabla dukhuli fiha ing dalem sadurunge masuk ke sholat iku khamsatu asya'a limo pira-pira sesuatu taharatul a'dha'i rupane siji sucine anggota badan minal hadasi saking hadas wan najsi lan najis wasajrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan pakaian tahirin kang suci wal wuqufu lan ngadeg ala makanin ing atase tempat tahirin kang suci wal ilmu lan mengetahui bidzukhulil waqti kelawan masuknya waktu wa istiqbalul qiblati lan madhep kiblat wa yajuzu lan wenang apa tarkul kiblati ninggalaken kiblat fi halataini ing dalam rong keadaan fi syiddatil khaufi ing dalam banget takut wa fi nafilati lan ing dalam salat sunnah fi safari ing dalam perjalanan ala rihlati atas rihlah. Jadi syarat-syarat sebelum dilakukannya sholat itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Lalu apa bedanya antara hadas dan najis? Jadi hadas itu adalah suatu perkara yang ada dalam jasad manusia yang tidak zahir dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contoh, seorang perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Dan hadas ini untuk menghilangkannya atau untuk bersuci itu dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi besar. Kemudian najis. Najis itu adalah suatu zat yang dapat dilihat oleh panca indera, baik itu rasa, bau, maupun wujudnya. Dan contohnya seperti air kencing, darah, nanah, dan lain sebagainya. Untuk menghilangkannya yaitu dengan cara membersihkan mahal atau tempat yang terkena najis itu sampai benar-benar hilang rasa, bau, maupun wujud dari najis tersebut. Perbedaan simpelnya seperti ini. Misalkan ada seorang perempuan yang sedang haid, maka perempuan tersebut memiliki status sebagai seseorang yang berhadas besar. Sedangkan darahnya jika menempel pada suatu tempat atau baju, maka tempat atau baju tersebut merupakan tempat yang terkena najis karena darahnya itu disebut najis. Dan walaupun seorang perempuan tersebut sudah membersihkan najisnya, akan tetapi dia belum melakukan suci, maka dia masih tetap dikatakan sebagai seseorang yang berhadas besar. Kemudian syarat yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat untuk perempuan itu dari seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat untuk laki-laki yaitu dari pusar hingga ke lutut. Syarat ketiga yaitu berdiri pada tempat yang suci. Ini bukan hanya perihal tempat, tetapi juga seluruh alat, seperangkat alat yang dilakukan untuk sholat. Itu harus benar-benar suci, karena sholat dikatakan tidak sah jika pada sebagian tempat atau alat tersebut terkena najis. Kemudian syarat yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu. Kita harus benar-benar yakin kapan itu waktu zuhur, kapan waktu asar. Dan kita tidak boleh menduga-duga tanpa adanya dasar, karena dengan kalau misalkan kita nggak tahu kapan waktunya dan kita hanya menduga-duga, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah walaupun sholat itu masuk pada waktunya. Oleh karena itu ada 2 cara untuk mengetahui waktu sholat. Yang pertama yaitu dengan secara langsung atau melalui orang yang fiqh, yaitu orang-orang yang benar-benar tahu kapan waktu dari sholat-sholat tersebut, contohnya seperti muadzin. Yang kedua yaitu dengan menduga-duga berdasarkan ijtihad. Menduga-duga ini berdasarkan atas ijtihad untuk menemukan titik terang kapan waktu sholat tersebut. Semisal kita punya kebiasaan dari waktu duha sampai zuhur membaca separuh dari Al-Quran, maka saat kita tidak dapat mengetahui kapan masuknya waktu sholat, kita bisa setelah kita membaca dari separuh Al-Quran itu kita melakukan sholat zuhur, akan tetapi dengan memperhatikan cepat dan lambatnya dari bacaan tersebut. Kemudian syarat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Kita pasti sudah tahu semuanya kalau kiblat muslim, seorang muslim, kita kiblatnya umat muslim yaitu Ka'bah. Kemudian kita boleh pada saat sholat kita boleh tidak menghadap kiblat pada 2 keadaan. Yang pertama yaitu pada saat yang benar-benar mengkhawatirkan, contohnya seperti perang. Kemudian yang kedua yaitu sholat sunnah. Ingat, ini hanya boleh dilakukan untuk sholat sunnah yaitu pada saat kita perjalanan baik itu dekat ataupun jauh, kiblatnya yaitu searah dengan arah tujuan kita.
Jadi ini boleh asalkan ini hanya sholat sunnah saja. Tapi kalau misalkan yang tadi yang perang itu boleh sholat sunnah dan sholat fardu. Menjelaskan mengenai nahwu dan sorof dari makro tersebut. Pertama, pada kalimat toharotul aqdo, yang mana kalimat ini merupakan susunan dari mudhof ilaih, yaitu dua isim yang terdapat pada satu kalimat, yang mana isim yang pertama disebut dengan mudhof dan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Harokat isim mudhof itu harus mengikuti kedudukannya. Jika dia berkedudukan sebagai maf'ul, maka dia harokatnya adalah fathah. Dan untuk isim yang mudhof ilaih, dia harus berharokat kasroh karena mudhof ilaih mengikuti i'rabnya, yaitu i'rab majrur. Dan bentuk dari kedua isim tersebut tuh harus berbeda. Misalkan yang pertama nakirah, berarti yang kedua harus makrifah. Kemudian terdapat juga kata al-wuquf, yang mana kata ini merupakan isim masdar dari fi'il waqafa, yang jika ditasrif dengan menggunakan tasrif metode Krapyak, yaitu waqafa yaqifu qif, wuqufan, waqifun, mauqufun, mauqifun, mauqifun, yang terdapat dalam sulasi mujarrad bab 2 pada wazan fa'ala yaf'ilu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.